kita lanjut lagi saja. Tadi kalau Bapak bilang ini adalah energi panas ya, energi kalor. Sebenarnya ini juga sudah pernah kalian pelajari di SMA ataupun SMP sepertinya bahwa Q adalah sama dengan MC delta T ya. M itu adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu ya. Maka kalor yang dibutuhkan ya, sebanding dengan itu, sebanding dengan masanya, ya, sebanding dengan kalor jenisnya, sebanding dengan perubahan suhunya. Kalau kita memanaskan air 1 liter dengan memanaskan air 5 liter, pasti lebih lama 5 liter. Jumlah kalor yang dibutuhkan itu eh, perlu lebih banyak ya dibandingkan yang 1 liter ya. Tentu dengan perubahan suhu yang ini juga ya. Kalau mendidihkan dengan cuma menghangatkan pasti lebih besar yang mendidihkan ya. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak ke nah ini tadi ya, apa namanya, perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor ada secara konduksi, ada secara konveksi, dan ada secara radiasi ya. Nah, sekarang apa sih konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi itu yang seperti tadi Bapak bilang ini terjadi pada benda-benda padat ya. Biasanya logam ya. Karena logam itu mudah menghantarkan panas, mudah menghantarkan listrik juga ya. Nah, konduksi itu adalah pergetaran partikel ya. Jadi kalau ini ada T hot, ini ada T cold ya. Ada suhu yang panas, ada suhu yang dingin. Dia merambat. Merambatnya itu karena pergetaran partikel. Jadi partikel di sini tuh bergetar ya. Partikel ini bergetar ya. Lama-lama kalau terus panas kan bergetar terus ya, sampai dengan ke ujung sini ikut bergetar pula ya. Seperti itu. Nah, persamaan ini nggak Bapak tekankan ya dalam hal ini, kecuali nanti kalau kalian punya spesifikasi tertentu terhadap konduksi thermal ini bisa kita bahas lebih dalam. Berikutnya adalah tentang konveksi ya. Konveksi itu adalah aliran ya, perpindahan kalor secara aliran ya, mengalir. Contohnya apa? Contohnya itu kita memanaskan air ya, atau contohnya kita berada pada ruangan yang panas, ruangan kemudian kita merasakan panas atau dingin, itu adalah konveksi thermal ya. Jadi panas itu dihantarkan oleh partikel ya. Kalau tadi di konduksi, panas itu hanya pada kisaran getaran. Nah, ini seolah dihantarkan. Ya. Ikut bergerak partikelnya itu. Ya, ikut bergerak partikelnya. Ini contohnya ini ya, ini warm air rise, udara panas naik, nanti udara dingin turun. Nah, ini siklus seperti ini adalah siklus konveksi. Ya. Sama kayak kita masak air ya, masak air ini terjadi perputaran. Nah, perputaran itu karena akibat perbedaan densitas, ya, perbedaan densitas atau massa jenis. Ya. Densitas kenapa berubah? Karena berubah volume. Nah, volume kenapa berubah? Berubah karena dipanasin. Yang kita sebut tadi ada thermal expansion atau pemuaian. Pemuaian ada 3, ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, yang kita lihat ini volumenya. Volumenya mengembang. Nah, ini dari sini ya. Volume mengembang, sementara massa jenis adalah massa dibagi volume. Ya, maka kalau mengembang, turunlah massa jenis. Massa jenis turun, yang bawah kan masih utuh. Ya. Yang atas masih utuh. Massa jenisnya belum berubah, yang bawah ini turun, sehingga yang bawah itu jadi naik ya, yang atas jadi turun gitu.
Ya, karena perubahan volume mengakibatkan perubahan densitas. Dari perubahan densitas itu terjadi rotasi, ya. Oke, itu tentang konveksi, ya. Nah, kemudian tentang radiasi, ya. Radiasi ini adalah dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann. Contohnya ini api, ya, api ataupun uh, matahari. Kalau radiasi ini energi panas yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, ya, yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik sehingga nyampe ke kita. Ya. Nah, ini ada hukum Stefan dan Boltzmann, ya, bahwa P power itu sebanding dengan E. E ini emisivitas, ya. Ini sigma hukum apa konstanta Stefan Boltzmann. A itu adalah luas permukaan. Nah, ini T pangkat 4 dikurang TC pangkat 4, ya. Artinya sebenarnya ini power ini sebanding dengan suhu pangkat 4, ya. Nah, itu hukum Stefan Boltzmann, ya. Emisivitas itu yang E itu adalah kemampuan bahan menyerap kalor. Nah, Bapak contohkan seperti benda hitam dengan benda putih. Ya. Kalian dulu kemarin-kemarin kayaknya enggak ya. Ketika kalian biasa upacara, kenapa ketika upacara pakai baju putih, nggak pakai baju hitam saja? Ya, karena pakai baju hitam lebih meresap kalor, sehingga kalian akan lebih mudah gerah. Nah, tapi kalau baju putih dia sedikit meresap kalor, tapi memantulkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai emisivitas bahan, ya. Kemampuan bahan untuk menyerap kalor, ya. Nah, kemudian sebanding pangkat 4, ya. Seperti itu. Yang terakhir adalah heat engine, ya. Heat engine ini yang tadi Bapak bilang mesin kalor. Mesin kalor. Kenapa motor itu bisa bergerak setelah kita isi bensin? Ya, itu karena adanya proses pembakaran bensin. Dari pembakaran itu meletup-letup. Letupan itu digunakan untuk menekan piston, ya. Letupan itu digunakan untuk menggerakkan jeruji jari-jari roda ban motor ataupun mobil, ya. Ada yang bekerja secara 2 tak, 4 tak, itu semakin banyak semakin besar energinya, ya. Artinya prosesnya adalah proses kalor, ya. Prosesnya adalah proses dari pemanasan, ya, dari pembakaran. Pembakaran diubah ke dalam tenaga rotasi putaran. Oke, kemudian nah ini ideal gas law, tapi sepertinya nggak Bapak bahas, ya. Lebih sampai pada tadi saja tentang energi, ya. Nah, ini teori kinetik gas, ya. Mungkin kalian masih ingat waktu SMA, ya. Ideal gas law atau persamaan gas ideal. Nah, ini ketika gas kita anggap sebagai partikel-partikel yang bergerak bebas dengan kecepatan konstan, dan ketika bertabrakan tidak ada energi yang hilang. Artinya dia hanya berubah secara direction atau arahnya, ya. Tapi kecepatannya tetap. Dengan dia memiliki energi sebesar 3/2 kT, ya. 3/2 K itu konstanta Boltzmann dan T itu adalah suhu, ya. Oke, berikutnya mungkin sudah ini aja sampai di sini, ya. Tentang thermodynamics, ya. Cukup padat, ya, sekitar 25 menit nih harus Bapak. Ini udah itu kepotong oleh azan tadi, ya. Oke, selanjutnya kita lihat berikutnya tentang peralatannya. Jadi Bapak stop share dulu. Kita masuk
Peralatan ini adalah bab yang terakhir di IDK Fisika. Ya. Nah, peralatan itu hal-hal yang dikumpulkan dalam keperawatan. Ya. Peralatannya adalah peralatan elektronika, ada peralatan dari bahan baku logam, ada peralatan dari bahan gelas, ya, dan juga ada karet dan plastik. Ya. Kalau peralatan dari elektronika jelas-jelas itu apa-apa yang disambung ke listrik itu adalah peralatan elektronik, ya. Seperti elektrokardiografi, unit termografi, ventilator, unit motor EKG. Itu semuanya pasti menggunakan sumber tegangan listrik. Maka kita sebut sebagai peralatan elektronika. Kemudian ada peralatan dari bahan baku logam, ya, misalkan nikel, tembaga, alpaka, dan lain-lain. Ya. Gunting, pinset, jarum, dan seterusnya. Dan peralatan dari bahan baku gelas, ya, fiberglass, pyrex, ya, pipet tabung, ya, reaksi bulat, dan sebagainya. Nah, kemudian peralatan dari bahan baku karet plastik, misalnya apa saja? Ya banyak ya, bisa kalian utarakan. Termasuk gunting juga itu kan dari isolator, berarti dari plastik ataupun karet. Kemudian tabung suntik juga itu dari plastik, ya. Oke, dan perawatannya bagaimana? Kalau peralatan elektronika hindari dari goncangannya, karena banyakan itu disolder. Ya. Kalau disolder berarti jangan sampai retak solderannya. Hindari menggunakan peralatan dari medan magnet yang kuat agar sensitivitasnya tidak berubah. Ya. Kalau sensitivitasnya berubah, maka kalau ketemu medan magnet, maka sensitivitasnya adalah berubah. Ya. Karena ada pengaruh elektrostatik. Ya. Kemudian penggunaan suhu ruang antara 18 sampai 25 derajat Celcius, ya. Karena alat ini tidak tahan pada suhu itu. Artinya suhunya normal-normal saja. Kalau tidak normal nanti akan terjadi pemuaian, ya, pemuaian. Ya. Hindari kotoran atau debu, karena kotoran dan debu itu bisa jadi seperti electronic device, nanti bisa seperti hambatan listrik, ya, sehingga tidak bekerja secara normal. Nah, harus ada pengetahuan keterampilan dalam penggunaan. Ya, sasaran pengukuran, kita mengukur apa harus mengerti. Persiapan metode, waktu, dan program pengukuran juga harus dipersiapkan. Ya, jangan asal. Kemudian kondisi peralatan harus dalam kondisi baik. Nah, itu perawatannya. Ya. Kemudian bahan baku logam. Bahan baku logam harus disimpan di tempat yang memiliki suhu tinggi, ya, 37 derajat Celcius. Ya. Kenapa? Kalau rendah, ya, kalau rendah jadi nyusut nantinya. Kalau nyusut jadi retak. Ya. Jadi usahakan tinggi-tinggi saja, ya, 37 derajat Celcius. Seperti tubuh kita normal, ya, sekitar 37. Lingkungan kering, perlu memakai silikon sebagai penyerap air. Ya. Harus bebas dari kotoran debu yang melekat. Kemudian diolesi dengan minyak oli, minyak rem, atau parafin cair. Nah, ini kalau logam itu menghindari karat dan menghindari gesekan. Ya. Kenapa gesekan? Karena ada pemuaian. Ya. Kalau ada oli, nanti akan sedikit membuat itu tidak bergesekan tinggi. Ya. Nah, bahan baku gelas, ya. Keuntungan, kelemahan, dan perawatannya bagaimana? Ini tahan terhadap reaksi kimia, ya, betul, ya. Tahan terhadap perubahan suhu yang mendadak. Koefisien muai yang kecil, ya. Daya tembus yang besar. Ya. Kelemahannya mudah pecah terhadap tekanan mekanik. Mudah tumbuh jamur, mengganggu daya tembus. Dapat mudah tergores. Ini beberapa keuntungan dan kelemahan bahan baku gelas, ya. Perawatannya, ya, kalian bisa source atau ini ada perawatan di sini. Penyimpanan pada suhu ini 200 bukan 200 Celcius, 27 derajat Celcius
sampai 37 ya, diberi penerangan. Ruang diberi silikon sebagai higroskopis. Higroskopis itu penyerap mengurangi kelembaban ya. Kemudian gunakan alkohol, aseton, kapas, sikat halus, dan pompa angin untuk membersihkan debu. Ya. Pada saat memanaskan harus di atas kawat kasak ya. Boleh secara langsung asal bahan dari Pyrex. Gelas yang akan direbus dimasukkan dulu ke dalam air, kemudian dipanaskan secara perlahan. Ya. Membersihkan kotoran gelas setelah dipakai. Gunakan air bersih, deterjen, larutan kalium. Nah, ini sesuatu yang umum sebenarnya ya, tanpa dijelaskan juga kalian mengerti. Tapi mau nggak mau ini harus Bapak sampaikan ya. Bahan baku karet. Setelah dipakai, dicuci dengan sabun, dijemur di bawah terik matahari, ditaburi talak pada seluruh permukaan karetnya. Itu talak itu fungsinya kayak penjebak partikel cair ya. Jadi kalau talak itu kan dia padatan dalam bentuk buliran, ya. Sehingga dia bisa menyerap, ya, mengabsorb cairan-cairan dalam bentuk partikel kecil. Seperti kayak kita biang keringat itu pakai talak, sehingga si keringat itu keserap sama talak itu sehingga lebur ke bawah jatuh gitu. Dan kemudian sterilisasi ini bagian lain dari perawatan ya, bagian lain dari peralatan ya. Sterilisasi itu adalah membunuh segala jenis mikroorganisme dalam sampel ya. Ada banyaknya, ada fisik, ada secara kimia. Nah, secara fisik itu radiasi, kemudian pemanasan dengan uap air dan tekanan. Metode pemanasan secara kering, metode pemanasan secara intermittent ya, berulang-ulang. Terus metode incineration dan metode penyaringan dan kemudian secara kimia. Nah, metode radiasi ini apa? Metode radiasi kayak tadi ya, pemindahan panas secara radiasi itu pancaran langsung. Jadi dipancarkan dengan cahaya, di mana cahaya ini memiliki energi cukup tinggi. Nah, satu menggunakan ultraviolet. Ya, menggunakan katoda panas ke dalam tabung katoda bertekanan rendah yang diisi dengan uap raksa. Sinar gamma digunakan sebagai sampel terbentuk plastik ya, tidak boleh untuk makanan dan obat-obatan karena akan merubah struktur kimia. Dan 3, sinar X yang keempat adalah sinar matahari. Semua ini menggunakan cahaya ya, namanya juga radiasi. Radiasi itu adalah pancaran gelombang elektromagnetik secara langsung tanpa medium, tanpa perantara. Kemudian nomor 10, metode pemanasan dengan uap air atau pengaruh tekanan. Sampel ditaruh di atas lepengan saringan dan tidak mengenai air di bawahnya. Ya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih. Ya. Organisme yang tidak berspora akan mati dalam 10 menit. Organisme yang berspora akan mati dalam jangka waktu 30 menit. Ada beberapa jenis spora bertahan hingga beberapa jam, maka ditambahkan natrium karbonat atau Na2CO3 dalam jangka waktu 30 menit mati ya. Nah, ini pembunuh kimia ya. Oke. Kemudian pemanasan secara kering ya, namanya juga kering panas ya. Temperatur mencapai 160 derajat sampai 180 derajat Celcius. Menyebabkan kerusakan sel-sel hidup karena autooksidasi sehingga bakteri patogen mati. Ya. Waktu pada suhu 160 derajat itu 1 jam. Waktu pada suhu 180 derajat setengah jam. Biasanya untuk alat-alat pipet, tabung reaksi, jarum operasi, jarum suntik. Nah, ini namanya juga pemanasan secara kering ya. Jadi benda yang dipanaskan, alat-alat dipanaskan juga yang tahan panas.
bermaksud supaya membunuh mikroorganisme di dalam peralatan tersebut ya, dengan udara sangat panas ya. Oke, kemudian nah secara intermittent, ini teori John Tyndall 1877, temperatur didih selama 1 jam tidak membunuh organisme. Akan tetapi jika didikan berulang-ulang, ya, jadi intermittent, ya, selama 5 kali dan setiap mendidih istirahat 1 menit akan membunuh kuman. Ya. Nah, namanya intermittent. Alat-alat platina krom yang akan disterilkan dibakar sampai dengan merah padam. Ini incineration. Ya. Keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya itu mati sangat cepat. Ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu pada alatnya. Kalau dipanaskan merah padam, nanti terjadi perubahan struktur, perubahan volume dari alat tersebut. Mungkin berkembang, mungkin menyusut, pokoknya tidak sama dengan sebelumnya. Namanya juga dipanaskan ya, dipanaskan sampai merah padam. Ketika dia balik belum tentu seperti sebelumnya. Itu kelemahannya. Kemudian, nah ini penyaringan. Metode pemisahan mikroorganisme dari material bahan filter sejenis porselin yang berpori. Ya. Hanya untuk sterilisasi larutan gula, serum hasil produksi mikroorganisme seperti enzim dan eksotoksin. Ya. Memisahkan vitrable virus dan bakteri. Ya ini penyaringan aja ya. Artinya memisahkan materi zat atau substan atau mikroorganisme terhadap jenis yang lainnya ya, namanya juga saring ya atau filter. Oke, dan yang ini adalah yang terakhir secara kimia ya. Kimia ini biasanya digunakan alkohol 96%, hampir 100% ya. Aseton, tep, formalin, sulfur dioksida dan klorin, pembunuh secara kimia. Material yang akan disterilkan dibersihkan dulu kemudian direndam selama 24 jam sehari. Pasti akan mati mikroorganismenya itu ya. Nah, seperti itu. Selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi itu adalah beberapa materi yang Bapak sampaikan berkenaan kuliah hari ini ya. Semoga bisa diambil manfaatnya.